Untuk kesempatan pada hari ini hari Senin tanggal 16 Juni 2025, kami DPRD Kabupaten Jaya melakukan penjaringan aspirasi masyarakat terkait peraturan daerah, yaitu ada dua agenda yang penting menurut kita untuk kita mendorong menjadi produk hukum, yaitu yang pertama terkait dengan PAD, yang kedua terkait dengan pemberantasan miras dan narkoba, lem aibon, dan juga lain-lain. Kami tadi mengundang semua pihak dan juga dinas perhubungan, dinas juga keuangan dan aset daerah, kemudian dari pihak hukum dalam hal ini badan hukum bagian hukum, Kabak Hukum, dan juga dari LMA, ketua LMA, dan LSM, beberapa LSM, dan juga teman-teman dari beberapa terminal dari Kabupaten Jaya, dengan tujuan menjaring aspirasi masyarakat secara umum untuk memperoleh pandangan-pandangan, pendapat dari semua pihak itu untuk kita mendorong dan menjaring, menampung, untuk kita dorong sebagai menjadi naskah akademis. Dan pertemuan kali ini pertemuan awal. Ada tahap berikutnya, nanti kemudian setelah ini kita bagaimana untuk dorong menjadi naskah akademisi, lalu kita kembali lagi tahap kedua, tahap ketiga, kita akan buka ruang buat masyarakat menyampaikan pendapat atau tanggapan. Itu yang kita bisa panggil untuk kita Pak Ketua izin ya. Mungkin untuk penanganan miras sendiri, mungkin saya punya gambaran teknisnya itu seperti apa untuk peraturan yang produk hukum yang sedang nanti dirancang. Baik, untuk larangan miras ini dengan tujuan kita memberantas total untuk Kabupaten Jaya, seluruhnya 40 distrik, 328 kampung, dan 4 lurah ini yang ada di Jaya secara total, karena ini menjadi efek utama bagi masyarakat Jaya. Dampak negatifnya tinggi, menghancurkan sumber daya manusia melalui miras, khususnya generasi muda. Sehingga menurut kita ini hal penting bagi DPR untuk mendorong supaya kita berantas untuk mengatasi hal-hal yang merugikan masyarakat umum. Mungkin itu. Pak Ketua, kalau untuk PAD sendiri, mungkin langkahnya nanti apa yang didorong dari DPR ke OPD teknis untuk melakukan peningkatan? Ya, ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi kami DPR, bahwa PAD yang ada saat ini menurun dari PAD sebelum tahun-tahun sebelumnya atau periode-periode sebelumnya. Dari 9 miliar sekian turun sampai dengan 60 miliar sekian. Berarti itu sudah berapa persen, sudah turun jauh sekali. Sehingga bagaimana kita mendorong menjadikan peraturan daerah dengan peraturan daerah terkait dengan PAD kita tertibkan, terutama tertibkan distribusi, retribusi bahan-bahan pokok atau bahan-bahan pasar yang ada, yang masuk dari luar maupun dari sini. Jadi setiap warga masyarakat dan setiap pengusaha minimal dia memberikan pajak kepada daerah. Kalau belum diatur dalam regulasi, sehingga bagaimana kita DPR dorong untuk kewajiban masyarakat itu harus memenuhi pajak kepada daerah tersebut atau Pemda Jaya. Karena selama ini pembiaran, siapa saja mau pemasaran segala usaha itu bebas, tidak pernah
melakukan kewajiban kepada pemerintah daerah. Harus memberikan pajak, mendukung pemerintah daerah supaya ada peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan tujuan membangun daerah berdasar hasil pendapatan asli daerah itu sehingga kita itu menjadi agenda utama untuk kita DPR dorong. Itu. Begitu ini ada pos lain kah yang selain dari perdagangan untuk PAD ini, selain dari perdagangan apakah ada pos yang lain untuk mengoptimalisasi PAD? Yang sudah pasti untuk Wamena belum ada. Kita sudah lihat bersama bahwa Wamena susah untuk kita mendapatkan PAD di Wamena, Jaya khususnya. Mungkin di daerah lain ada. Kita berharapnya itu kan ada ruko, ada toko, kemudian ada pasar, terminal, galian C, bandara. Kita berharap di sini, tergantung ada di sini pendapatan asli daerah. Hotel, bank, itu yang BUMD kita tergantung semua pada ini. Bagaimana langkah-langkah pemerintah ke depan untuk supaya membuka isolasi lapangan kerja terbaru, baru kita bisa dapat asli pendapatan daerah di situ. Kalau belum sampai hari ini, tidak mungkin ada muncul. Kita tidak bisa berharap daerah lain untuk bantu kita, tidak mungkin kan? Tidak mungkin perintah ke masyarakat supaya orang kerja baru mereka sumbang. Masyarakat tidak bisa, itu sudah pasti. Yang sudah pasti pemerintah membuka ruang, membuka isolasi besar-besaran buat masyarakat supaya pemerintah turun ke situ untuk mendapatkan pendapatan asli daerah di situ. Yang sudah pasti itu kita belum bisa pastikan bahwa kita bisa dapat di mana dan bisa membuka di mana. Tapi bagaimana ke depan ini langkah-langkah pemerintah seperti apa, kita DPR siap untuk mendorong itu supaya ada peningkatan dan penambahan PAD kita. Mungkin itu ya teman-teman, mungkin teman-teman Dewan boleh tambahkan, kurang lebih itu yang saya bisa dapat sampaikan. Wah, Tuhan Yesus memberkati.